rekaman yang kali ini? Ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Siap. Mulai. Selesai. Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiasa, Ahmad ini, Alea, Afif, Adiara, Afif, Elza, Fabian. Oke, untuk mulai semangat pagi ini, kita tentunya menyemakan dulu supaya depannya kita lebih belajar. Oke, saya ganti ya. Oke, pokoknya saya ganti. Nah, ini deh. Coba kalian ganti nama ya. Nama, terus kalian bisa ganti apa kalian juga. Oh, 1, 2, 3. Oke, kita mulai bersama. Oke, mulai. Masih ingat yang kalian belajar kemarin tentang kecerdasan artifisial mengenai prompt dan kecerdasan artifisial mengenai apa promptnya. Oke, di sini kalian diminta untuk catch up ya prompt dengan generate prompt. Kira-kira siapa yang bisa sini orang ya tinggal digerak apakah kata-kata yang mana ini masuk ke sini sesuai atau tidak di matching ya di WhatsApp. Kira-kira siapa dan buka kata ini masuk. Dari 10 ya. Oke, siapa lagi yang mau coba? Siapa lagi yang mau coba? Oke, instruksi. Oke, kita untuk Raffi. Oke, sekitar dua si Ratika.
Oke, siapa mau coba lagi? Oke, Yusuf. Oke, oke lagi. Oke, anak-anak. Siapa yang masih ingat pada pembelajaran awal kita tentang kecerdasan artifisial di bab 1, bab 2 ya, mengoperasikan tiga aplikasi kecerdasan artifisial. Yang ketiga tentang rekayasa prompt dalam aplikasi konten. Sebenarnya kalian sudah bisa membuat ya promptnya ya. Kalian sudah mengirim foto-foto dari aplikasi kalian. Terima kasih anak-anak sudah mengirim foto kalian ya. Fotonya bagus semua. Oke, jadi promptnya juga bagus. Oke, pasti sudah memahami. Oke, saya ingin mengenai lagi apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial ini. Kira-kira siapa yang bisa ini? Oke, Anita, silakan. Kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang mampu memiliki kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali pola, memahami bahasa, dan membuat keputusan. Oke, terima kasih Anita. Oke, berarti ada kecerdasan artifisial, ada kecerdasan artifisial gimana sih? Nah, ini kan hanya permainan dari. Nah kan, yang apa sih kecerdasan artifisial gimana sih? Yang kalian buat pengertian kalian ya. Kita ke teks ke gambar. Oke, silakan kamu. Oke, dengan menggunakan model pembelajaran dalam atau deep learning. Terima kasih Ano. Oke, terima kasih. Oke, awal pembelajaran bab 1, bab 2, bab 3, saya yakin kalian sudah memahami semua. Oke, kita lanjut ya ke di mata pelajaran inti kita. Nanti bab 4 ini tentang pemrograman kecerdasan artifisial. Oke. Contoh terkait dalam kehidupan sehari-hari ini kira-kira apa sih? Kerja. Oke. Apa namanya ya? Kita melihat materinya mana ya? Oke, terima kasih kerja. Oke. Tapi dari contoh-contoh itu saya yakin kalian sudah pernah merasakan dan pernah mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tanpa sadar ya, apakah semua itu termasuk pemrograman kecerdasan artifisial? Oke, mengapa sih AI itu penting atau kecerdasan artifisial itu penting? Oh Ida, silakan Ida. Kenapa ya? Yang pertama itu karena revolusi teknologi. Nah, AI ini mendorong inovasi di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan sampai di bidang transportasi. Terus yang kedua itu ada otomatisasi. Nah, AI ini dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin yang memungkinkan manusia itu nanti melakukan tugas yang lebih kompleks lagi atau tugas yang lebih serius lagi. Jadi tugas rutin ini bisa diserahkan kepada AI. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan efisiensi. AI harus membantu menganalisis data besar dengan cepat untuk menemukan wawasan yang berharga. Oke, terima kasih Ida. Berarti karena ada revolusi teknologi, otomatisasi,
dari kesimpulan itu sangat berpengaruh ya terhadap kondisi teknologi saat ini. Karena teknologi berkembang sangat cepat anak-anak, ya. Tidak bisa dipungkiri tentang ya dalam dari kecerdasan artifisial membuat untuk menghasilkan aplikasi KA atau kecerdasan artifisial kedua. Saat ini menjelaskan kecerdasan artifisial kerja dan aplikasi kedua melalui model seperti LLM, ya. Seperti apa? Bisa dipakai satu ya LLM-nya. Oke, pesan ini mampu merefleksi bahwa penggunaan LLM harus benar-benar serta mematuhi prinsip hubungan standar etika yang ada. Oke, tujuannya pembelajaran hari ini adalah seperti mampu memberikan kecerdasan pengalaman kecerdasan artifisial. Seperti mampu menggunakan dari kecerdasan artifisial menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial. Sehingga peserta ini mampu melakukan proses dasar yaitu cara kerja dan aplikasi baru namun oke, kemudian kita lihat sini ya sebelumnya ya videonya. Kira-kira dari penjelasan dan video ini kita menarik praktek ya, kita menggunakan HP ya kan, seperti yang tadi nampak oleh kita tadi ya. Kalau kita pakai ini tidak ada rasa yang sebesar ya. Kira-kira dari ini coba dan kalian cek gimana sesuai dengan gambar ini kita pendapat Anda maupun atau arti dari gambar tersebut. Akan dia menunjukkan siapa yang bisa menunjukkan cara oke, tapi kalau kita membuka HP kita akan pakai sandi ya, rata-rata ya. Ada yang pakai sandi dengan kode sendiri, tanggal lahir, ya angka, ya kan. Ada juga memakai sandi memakai wajah kita kan. Nah itulah face recognition ya. Ada juga contohnya seperti ini.
Anda pernah berpikir bahwa Google Assistant itu bisa mengurangi suara kita? Ya, apakah Anda mesin DT di sana? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Nah, pertanyaan tadi. Oke, silakan bisa. Itu apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, kenapa bisa ada di Assistant Google ini bisa mengenali suara kita? Karena dia dilatih sama data, Pak. Misalnya dia kan kasih apa namanya, kasih pelatihan gitu, Pak. Misalnya ini suaranya orang gitu, ini suaranya Indra misalnya, terus dikasih lagi suara orang lain, lagi suaranya orang lain gitu, Pak. Jadi pas saya ngomong dia tahu ini suaranya mana. Oke, terima kasih juga. Tenang, sekarang lagi untuk juga. Ya, ingat kalau sebelum itu nanti ya, berdasarkan data. Kecerdasan kita berdasarkan data, semakin banyak data semakin yakin. Nah, apa kita harus menggantungkan diri pada kecerdasan artifisial? Di sini siapa yang selalu menggantungkan diri pada KA atau AI? Katakan. Ya. Tentunya tidak semua kita menggantungkan diri pada kecerdasan artifisial ya. Tapi kalau kita menggantungkan diri, pasti kita nggak pede dengan kemampuan kita. Makanya kita boleh pakai asal sesuai dengan etika ya, sesuai dengan etika. Tapi sadarlah bahwa kita punya kemampuan lebih. Karena yang membuat kecerdasan artifisial juga manusia juga, yang punya rasa, punya perasaan, punya lebih, punya insting ya. Nasional, karena kakak dikatakan oleh Mida tadi pakai mesin ini yang deep learning juga. Oke, mesin ini deep learning, nasional learning, dan constant learning, AI ini yang kalian pernah belajar di bab 3 kemarin dengan platform ya. Oke, di sini platform AI yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa diprogramkan ini menggunakan pola dan teknisi, itu namanya learning. Sedangkan deep learning kita dari ML-nya, dari learning yang menggunakan jaringan saraf ruang atau neural network dari representasi data yang kompleks. Nah, kira-kira, nah ini ketiga nih, komputer vision memungkinkan komputer untuk melihat dan informasi pada gambar dan video. Pernah kita dengan jalan ada diperingati oleh tugas DLAD atau enggak tugas kepolisian? Pernah ya? Mendengar Anda tidak melakukan nih nomor plat B sekian. Nah, di sana juga memakai komputer vision untuk mendeteksi ya faktor mana yang melanggar aturan lalu lintas nih. Ini sudah memakai program kecerdasan artifisial yaitu menggunakan komputer vision ya. Mereka bertanggung ya nafas mendengar di jalan ya. Kemudian pernah semua namanya. Nah, bahasa pemrograman dan lingkungan pengembangan untuk AI. Kira-kira siapa yang kasih contoh di sini? Bahasa pemrograman dan lingkungan pengembangan untuk AI. Oh, Fiona, silakan Fiona. Oke, ini apa aja?
silakan. Oke, silakan Maifa. Nah, itu sederhana mudah digunakan, terus juga sederhana juga. Ya. Terus kelengkapan pustaka atau library-nya yang luas seperti TensorFlow, terus SPDD, terus dukungan komunitas juga yang besar, terus juga fleksibilitasnya. Oke, terima kasih Maifa. Oke, berarti Python sebagai penyebab utama untuk AI itu karena Python mudah sebagai dalam menyusun sintaks yang sederhana ya, sangat mudah. Oke, kalau pustaka library sangat lengkap juga. Oke, seperti TensorFlow, Python dan GitHub. Dukungan komunitas yang besar dan fleksibilitas. Sudah bukan? Oke, silakan anak-anak buka Google College-nya. Kita akan membuat bagaimana cara membuat aplikasi Google suhu pakai Google College ya. Kita akan belajar mengenai nafsu data ini bisa di satu data Indonesia. Nah, di sini portal satu data Indonesia anak-anak. Oke, kita cari kan data nih. Kan kita kan mau membuat analisis data. Mau memakai bisa memakai Orange, bisa memakai aplikasi Google College tadi atau Python ya. Terus kita cari anak dan kan tulis nilai di kotak pop misalnya. Coba sih kita analisis data ini. Nah, di sana sudah dikasih data fisiknya, sudah dikasih anak-anak data Indonesia ini ya. Kita bisa pakai data Indonesia. Nah, tinggal kita input di Google College-nya. Nah, di sana ada nanti di analisis ini ya. Ini ada analisis data. Contohnya di sini. Nah, ini kebetulan saya memakai contohnya tentang online retail barang nih. Online retail barang. Jadi ada barang-barang apa aja sih yang laku, barang-barang apa saja sih yang belum laku ya pada bulan ini, pada tahun ini, pada tahun sebelumnya, distribusi apa aja yang tersendat, distribusi apa saja yang lancar ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya saya minta kalian masuk ke website tadi ya. Terus kalian bisa isi memakai HP pun bisa ya, bisa isi di sini website tadi. Oke, kedua setelah kalian isi nanti saya akan lihat skornya masing-masing ya, nah, untuk evaluasi. Oke, sebelumnya saya minta dari kalian untuk mengambil kesimpulan dari beberapa materi yang kita sampaikan tadi. Oke, kira-kira itu kesimpulan ada digunakan kreatif, emosi, otomatis, kita juga bisa pakai bahasa kayak
dan kita agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.